adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau kasih tahu nih tata cara ibadahnya. Kakak mau ngasih tahu nih tata cara ibadah yang baik dan benar untuk adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, siapkan Alkitab. Yang kedua, siapkan buku catatan. Dan yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik masing-masing, karena kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Nah, kakak ingetin lagi nih untuk adik-adik, untuk persembahan kita dikumpulkan melalui papa dan mama adik-adik. Nanti boleh dikumpulkan dan dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa menaruh persembahan adik-adik di celengan. Nanti diberikan melalui orang tua lalu disampaikan kepada gereja. Oke adik-adik? Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian, mari masuk. Dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Sekali lagi ya adik-adik, dengan penuh sukacita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Oke, baru saja kita bernyanyi Mari Masuk. Nah, sebelumnya kakak mau sapa adik-adik dulu nih. Apa kabar sekolah minggu? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, iya. Kakak Mei berharap adik-adik minggu ini penuh dengan sukacita. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Surya Bersinar sambil bertepuk tangan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar, terima kasih.
saja. Dengerin firman Tuhan, berdoa, lalu satu lagi memuji Tuhan Yesus. Nah, kita mau angkat lagu pujian, memuji Tuhan selalu. Yuk, mari sama-sama kita bernyanyikan memuji Tuhan selalu. Marilah kita mendengarkan Dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatitah 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita baru saja mendengarkan Dasatitah. Kiranya Dasatitah boleh adik-adik lakukan dan boleh menjadi penguatan di dalam adik-adik melakukan aktivitas adik-adik dalam sehari-hari. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau angkat lagu pujian Syalalala medley dengan
Yesus kekasih jiwaku. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Syalalala medley dengan Yesus kekasih jiwaku dengan penuh semangat dan kita pakai gerakan ya adik-adik. Masih semangat memuji nama Tuhan? Harap adik-adik sekalian masih semangat. Kita sekarang mau angkat lagu pujian kembali. Kita angkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala kita mau melanjutkan menyanyikan lagu pujian. Kita angkat lagu pujian Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, tiba saatnya kita ingin mendengarkan
firman Tuhan. Kakak harap adik-adik siapin hati, jiwa dan pikiran adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau bahasa Inggrisnya. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, and you glory hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow. Kita mau berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberkati kami, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah live streaming kami. Biarlah Tuhan setiap lagu-lagu pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang membungkus kami dengan Roh-Mu saja ya Bapa, agar kiranya ya Bapa setiap firman yang boleh disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan itu ya Bapa, sehingga firman yang boleh kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Bapa berdoa untuk abang dan kakak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman, yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Risa. Oke, semuanya udah siapin Alkitab sama buku catatannya belum? Iya, pasti udah pada siapin ya. Nah, selain itu kita juga harus siapin apa? Siapin hati kita dengan sungguh-sungguh, mata kita, telinga kita, dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhannya dapat kita pahami. Oke, sebelum masuk firman Tuhan minggu ini, kakak mau review dulu nih firman Tuhan minggu lalu. Kira-kira adik-adik masih pada ingat gak ya? Oke, dimulai dari ini dulu deh. Minggu lalu siapa yang ngajar? Ayo. Iya, kakak Riris. Firman Tuhan tentang apa sih adik-adik? Tentang sikap dalam beribadah. Nah, sikap beribadah yang benar kayak gimana adik-adik? Kalau sekarang kan kita ibadahnya lewat online nih. Nah, sikap beribadah yang baiknya seperti apa coba? Iya, sikap beribadah yang baiknya kita harus sopan. Kita kalau ketika beribadah kita mengikutinya dengan baik, nggak boleh tuh ibadahnya dipotong-potong. Terus juga mengikuti ibadahnya di waktu yang telah ditentukan. Terus apa lagi? Nggak boleh sambil makan ataupun sambil tiduran. Oke, semoga adik-adik mengingat itu lagi dan dapat adik-adik lakukan ya. Oke, sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan minggu ini itu terambil dalam 2 kitab. Yang pertama itu dibuka Alkitabnya di Mazmur 150 ayat 6. Mazmur Perjanjian Lama. Mazmur 150 ayat 6. Udah?
Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Nah, yang kedua terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kisah Para Rasul Perjanjian Baru. Oke, udah. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Dah, yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, minggu-minggu sebelumnya kan adik-adik kita telah membahas tentang persekutuan atau ibadah. Nah, di dalam ibadah itu juga terdapat pujian dan doa. Nah, adik-adik sekarang kakak mau tanya, kira-kira adik-adik ada yang tahu gak sih arti dari pujian dan juga doa? Iya, pujian itu adalah nyanyian. Pujian itu adalah cara bagaimana kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita melakukan pujian, pasti kita akan lebih semangat lagi untuk apa?
untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan ketika kita melakukan pujian, kita siap untuk masuk hadiratnya. Nah, kalau doa, ada yang tahu gak artinya? Iya, doa itu adalah cara komunikasi kita kepada Tuhan atau cara berbicara kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita dapat menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, terus dapat menyampaikan pengakuan dosa kita, terus juga dapat menyampaikan permohonan kita, apa yang kita inginkan, kita sampaikan semuanya kepada Tuhan dengan cara berdoa. Nah, adik-adik, tadi kan kakak udah jelasin tuh arti dari pujian dan doa. Kira-kira adik-adik tema kita minggu ini apa ya? Iya, pujian dan doa. Nah, tadi kan kita udah baca juga firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 16 ayat 19-40. Nah, sekarang kakak mau tanya, tokohnya tadi ada siapa aja? Yo. Iya, ada kepala penjara Filipi, Paulus, dan juga Silas. Nah, adik-adik, jadi di firman Tuhan tersebut dijelaskan bahwa Paulus dan Silas itu dilemparkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, ketika kira-kira apa ya adik-adik yang Paulus dan Silas rasakan ketika dalam penjara? Ya, pastinya menderita, takut, dan juga apa? Sedih. Tapi apa adik-adik yang Paulus dan Silas lakukan? Kita baca di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wah, bahkan di dalam penjara, dalam keadaan takut dan juga sedih, Paulus dan Silas melakukan pujian dan doa kepada Tuhan. Mereka tetap setia adik-adik untuk melakukan pujian dan doa kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Mereka tahu bahwa penolong hidup mereka adalah Tuhan. Nah, adik-adik, ketika mereka melakukan pujian dan doa tersebut, ada kuasa loh adik-adik. Coba kita baca di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, jadi ketika mereka melakukan pujian dan doa, terjadilah gempa yang apa tadi? Gempa yang hebat, sampai-sampai pintu penjaranya terbuka dan belenggu di kaki mereka itu terlepas. Nah, pada saat itu tiba-tiba di ayat 27 kita baca, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, jadi ketika kepala penjaranya itu terbangun dari tidurnya, maka dia berpikir bahwa mungkin tahanannya itu udah pergi adik-adik. Karena apa tadi? Karena pintunya itu telah terbuka, pintu penjaranya telah terbuka. Tapi apa? Ternyata Paulus berkata di ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Nah, tadinya kepala penjaranya itu mau apa adik-adik? Mau bunuh diri, karena dikiranya para tahanannya itu udah keluar. Nah, ternyata Paulus tiba-tiba berseru dan bilang, jangan celakakan dirimu, sebab semuanya itu masih ada di situ, masih ada di dalam penjara. Hingga akhirnya apa adik-adik? Hingga akhirnya kepala penjaranya itu samperin Paulus dan juga Silas, dan dia berkata di ayat 30, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu jawab mereka di ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hingga akhirnya adik-adik, kepala penjara dan seisi rumahnya itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah Paulus dan Silas ini kita diingatkan atau kita juga diajarkan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta juga berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun adik-adik, dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.
Nah, jadi adik-adik selama kita masih bernafas, kita harus memuji dan juga berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang aku mau tanya, kira-kira penting gak sih adik-adik untuk melakukan pujian dan doa? Iya, penting ya, karena apa? Karena Tuhan pasti akan senang ketika kita melakukan pujian dan berdoa kepada Tuhan, dan juga ketika kita lebih sering lagi untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan itu akan terjalin dengan baik, dan juga hubungan kita dengan Tuhan itu akan lebih dalam lagi. Dan seperti yang tadi kakak bilang bahwa pujian dan doa itu ada kuasanya. Contohnya apa kak? Contohnya ketika adik-adik melakukan pujian, terus adik-adik rasakan nih lagu tersebut, terus adik-adik juga tahu atau mengerti makna dari lagu tersebut. Contohnya lagu Jangan Lelah. Nah kan jangan lelah itu artinya itu diingatkan bahwa kita itu nggak boleh lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Nah ketika adik-adik rasakan lagunya, ketika adik-adik pahami liriknya, lagunya, pasti adik-adik akan lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika melakukan berdoa, kita harus bersungguh-sungguh. Selain bersungguh-sungguh apa? Kita harus berusaha dan juga berserah kepada Tuhan, dan pastinya doa kita akan terkabul. Nah, adik-adik, sikap kita juga ketika melakukan pujian dan doa harus sungguh-sungguh, harus sepenuh hati, harus sopan. Gak boleh tuh ganggu teman kanan ataupun teman kirinya. Kadang di gereja kakak masih suka lihat ya adik-adik seperti itu. Tapi sekarang diingatkan bahwa ketika kita melakukan pujian dan juga doa, kita harus sopan, tidak mengganggu teman kita. Terus juga kita berdoa bukan karena untuk dilihat orang, tapi karena keinginan kita untuk berbicara kepada Tuhan. Oke, sekarang kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalannya terambil dari Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Yakobus perjanjian baru. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amin. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik pahami dan dapat adik-adik lakukan. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu memuji dan juga berdoa dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dan juga firman-Mu mengajarkan kami untuk bersikap yang baik ketika melakukan pujian dan juga doa ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan ibadah kami selanjutnya Tuhan, hingga ibadah ini dapat berjalan hingga selesai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Oke, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Sungguh terberkati ya mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai doa dan pujian. Kiranya anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan semakin giat, semakin rajin untuk berdoa dan memuji nama Tuhan, terutama mengikuti ibadah walaupun melalui live streaming. Untuk merespon firman Tuhan kita mengenai doa dan pujian, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Ikutin kakak ya adik-adik. Ada di luar kemampuan.
kami dari bidang diakonia dan penyambutan anak ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada Februari 2021 tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya memberi kesehatan, kepintaran, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, kita mau merayakan secara virtual, kita nyanyikan teman-teman kita Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oke, selamat ulang tahun adik-adik sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelumnya kakak ingatkan kembali ya untuk adik-adik, untuk persembahannya boleh adik-adik kumpulkan melalui mama dan papa adik-adik dan nanti dibawa ke gereja saat papa dan mama adik-adik datang ke gereja. Atau bisa juga adik-adik taruh persembahan itu di celengan, nanti kalaupun udah banyak, kalaupun sudah terkumpul, adik-adik bisa kumpulkan saat kita nanti bertemu atau bisa dititipin melalui mama dan papa adik-adik. Sekarang kita mau menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau telah memberkati ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah setiap lagu-lagu pujian yang boleh kami naikkan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan dan boleh kami bagikan, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi boleh memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, baik itu dalam pendidikannya, biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati mereka, biarlah Tuhan yang terus memberi kepintaran kepada mereka, agar setiap studi, agar setiap pendidikan yang boleh mereka jalanin, baik itu melalui online, biarlah itu berkenan ya Bapa di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kebanggaan bagi mereka, bagi orang tua mereka, terlebih juga kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia yang saat ini ya Bapa masih dalam keadaan darurat COVID-19 ya Bapa, biarlah Tuhan yang tutup bungkus bangsa kami ini, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau yang memberkati setiap para medis, agar Tuhan memberikan kesehatan, Engkau Tuhan memberikan pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan tutup ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati kami hingga pada minggu berikutnya Bapak, kami boleh mengikuti ibadah online kembali. Di atas itu semua Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan pelanggaran kami, agar kami menaikkan berkat-Mu. Haleluya, amin. Mari adik-adik sama-sama kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.